Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Hari ini kami ingin membuat sebuah kajian refleksi diri, mungkin solusi sukses dengan mengesampingkan rasa malas. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas sebuah persoalan personal yang berkaitan dengan malas. Tetapi hari ini kita mencari solusi bagaimana agar diri kita tidak malas. Ya, karena malas inilah yang beberapa waktu lalu kita sampaikan menjadi akar masalah, menjadi beang kerok kegagalan. Makanya saya katakan jangan pernah malas. Ada kutipan dari Donald Trump bahwa banyak orang yang sekitar kita tidak punya kemampuan untuk jadi orang kaya. Tidak ada kemampuan. Loh, kok bisa? Bukan persoalan punya uang dan modal, bukan. Tetapi orang tersebut tidak punya kemampuan karena terlalu malas, tidak rajin bekerja. Inginnya sih ongkang-ongkang kaki, santai, tapi sistem uangnya mengalir. Bisa jadi, tetapi biasanya orang-orang yang punya income pasif diawali dengan kerja keras, diawali kerja cerdas untuk membangun investasi, sehingga masa tua dia bengong, jalan-jalan kaki, keluar kota, piknik, tapi sudah ada investasi. Dia tidurnya mesin uangnya jalan, dia duduk bengong mesin uangnya jalan. Ada yang punya investasi sawit, ada yang punya saham di sebuah PT, ada yang punya perusahaan sudah dijalankan anak buahnya, ada yang uangnya segepok diinvestasikan di beberapa perusahaan UMKM. Jadi jangan kaget, orang yang sukses di hari ini dia rajin di masa lalu. Orang yang menikmati kekayaan hari ini dia ekstra keras di masa lalu, Bang. Jadi tidak ada pintu maaf bagi orang-orang malas. Orang malas pasti hancur. Kok bisa? Iya. Dia tidak mau berpikiran positif, dia enggan bekerja keras, pasti pakai argumentasi dan alasan. Aku nggak punya modal kok, aku nggak paham, aku sudah tidak punya jaringan, aku cepat letih. Apapun digunakan untuk membela kemalasan dirinya. Ya, maka solusinya bagaimana? Mari kita bahas. Kalau melihat seseorang, ya, jangan pernah iri. Wah, itu kok sukses ya, mobilnya kok terbaru ya, jos. Rumahnya tingkat 2 ya, jos. Investasinya di mana-mana. Kamu taunya suksesnya, bos. Kamu taunya itu sudah sukses. Tapi kerjanya siang malam, continue, istiqomah. Kamu nggak tahu, bosku. Taunya sudah jadi. Proses berdarah-darah, proses berkeringat, proses siang dan malam bekerja, memutar otak. Kamu nggak tahu. Kamu taunya dia sukses, hatimu sakit. Itu penyakitan gitu loh. Kamu ya ingin sukses, tapi kamu tidak mau kerja keras. Nggak mungkin, bosku. Ingat itu. Ya, makanya bagaimana kalau kita memotivasi diri agar sifat-sifat malas tersebut hilang? Ya. Yang pertama adalah kita ketemu dengan orang-orang yang hebat. Karena orang yang sukses pasti akan mensukseskan orang lain.
Kalau orang ingin sukses, kumpulannya ya orang sukses, bosku. Kalau kamu ingin jadi pengusaha, kumpulnya juga bos pengusaha. Kalau kamu kumpul dengan, maaf, pencoleng, ya kamu jadi pencoleng. Kamu kumpul koruptor, ya kamu diberi siasat ilmu korupsi. Maka orang yang sukses pasti ketemu komunitas orang-orang yang sukses. Nah, masa depan itu milik orang yang percaya dengan mimpinya, dengan kerja keras sepenuh hati, dengan istiqomah. Seakan-akan bayangan sukses di depan mata. Nah, itu camkan itu. Jadi masa depan itu bukan milik orang malas, bosku. Masa depan adalah milik orang-orang yang rajin, yang giat, yang semangat. Etos kerjanya berkeringat. Ora meletre, ya, bukan bersikap kayak kate alias kerdil, ya, ora mumrono mrene, akhire mletre, gitu loh. Ya. Jadi perlu digarisbawahi. Barang siapa yang ingin mutiara, ingat itu, harus berani terjun di lautan yang dalam. Ombak, batu karang hanya rintangan kecil, bosku. Jika perjuanganmu dengan tekad yang membara, maka mutiara di dasar laut bisa kamu ambil. Kita ambil, bosku. Nah, inilah cara pandang pikiran kita agar keluar dari rasa malas. Karena apa? Orang yang malas itu etos kerjanya kacau. Maka berubahlah kemalasan itu, berubah menjadi rajin. Ya. Maka harus kita balik, bukan malas tapi harus rajin, gitu. Nah, orang yang kerja keras kadang masih kepayahan mengejar kesuksesan. Kita kerja keras itu pun masih terantuk batu, masih belum sukses. Apalagi orang yang malas, bosku. Uang tidak mungkin jatuh dari langit. Oke? Uang tidak mungkin keluar dari tanah atau bebatuan. Maka uang itu harus dicari dengan keringat dan kecapean. Maka kenapa kita harus rajin, bosku? Karena kesuksesan identik dengan rajin. Rajin pangkal sukses. Rajin pangkal sukses. Istiqomah, hidupnya menjadi indah. Semangat, hidupnya menjadi kuat. Meletre, ya sudah, hidupnya kayak kate. Tidak semangat, gitu ya. Nah, maka yang terjadi adalah cintai pekerjaan kita. Seperti kita mencintai hidup ini. Karena apa? Hari ini adalah pertaruhan masa depan kita dan anak-anak kita. Kami ulang. Cintailah pekerjaanmu. Hari ini pertaruhan suksesmu atau gagalmu di masa depan. Ketika kamu sudah tua, ketika anak-anakmu harus biaya kuliah tinggi, maka hari ini ditentukan. Kalau kamu cuma bengong, asik menikmati ceria manja anak-anak, tapi kamu lupa kerja keras, bisa dipastikan masa depan akan suram. Dipastikan. Karena malaikat tidak mungkin menurunkan rupiah dari langit. Rupiah itu keluar dikarenakan investasi atau kerja keras kita. Oke? Jadi, maka bersiap-siaplah untuk menjadi orang yang terpuruk manakala kita mengawetkan rasa malas di dalam otak, di dalam benak, di dalam kolbu. Malas. Tunggu kehancuran kita. Ini serius ini. Karena banyak orang yang malas ketika dia nikah, cerai. Istrinya nggak mungkin mau ditimpal karo bojone. Ya,
Laki-laki yang malas pasti dia akan ditendang. Kenapa begitu? Iya. Seorang lelaki yang punya tanggung jawab harus punya komitmen apapun kerjaannya, apapun risikonya. Dia seorang imam, dia harus kerja keras dengan keringatnya, dengan air matanya. Kalau usia masih, maaf ya, 50, kecuali usianya sudah 63 ke atas. Ingat, Rasulullah meninggal usia 63. Jadi ketika usia sudah 63, oke, kita maklum. Tapi tidak sedikit orang tua yang usianya 75 tahun masih ke pasar. Subuh gendong itu, pakai sayur itu. Dijual itu sayur. Paling habis lakunya paling 70 sampai 100 ribu. Dia upayakan. Dia kerja keras, tidak mau merengek anaknya. Artinya apa? Itulah sukses. Butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, butuh semangat. Jadi, sekali lagi, jangan pernah berpangku tangan kalau ingin sukses. Nah, untuk membangun kesuksesan tentunya dimulai dari sekarang. Bukan so ben, nanti, ntar, so, ntar, so, ntar, so. Habis ntarnya, habis soknya. Habis sebentar, habis besok. Gitu loh. Jadi untuk membangun kesuksesan itu harus dimulai sekarang juga. Ya. Tak akan ada keajaiban yang datang jika kamu berbangku tangan. Kalau orang menanam dua hal, rugi atau laba. Orang menanam padi bisa panen, bisa gagal. Tetapi kan sudah berusaha. Paling tidak berikhtiar. Allah akan menghormati hamba-hamba yang ikhtiar. Manjada wajada. Tapi sebaliknya orang-orang yang malas, aduh, meletre bosku, ditimpal aja. Oke. Maka jangan pernah pertaruhkan masa depanmu hanya karena hal sepele. Males. Pegah aku mah, ora aku urip glundang aku wis tuwek meh mati. Kalau orang yang bersikap seperti itu, dia merengek hanya menanti mati. Tapi tidak beraktivitas. Oke, menanti mati pasti. Nggak usah kamu tunggu. Kalau kontrak kita habis, sudah selesai. Kullun nafsi dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti disertai dengan mati. Tapi nggak usah ditunggu. Karena kematian bisa datang saat kita duduk. Bisa datang saat kita berdiri. Bisa datang saat kita sholat. Yang terpenting bukan kapan datangnya kematian, apakah kita sudah siap menyiapkan bekal kematian gitu. Jadi kelak tentunya ketika kita gagal jangan pernah salahkan nasib kita. Ya. Bila hari ini tak mau berjuang, tak mau ekstra keras, tidak mau kerja yang menjada wajada, besok jangan bicara nasib. Wah, nasib aku nyambut gawe sekian tahun gak duwe mobil, gajiku mau UMR, udah. Padahal kegagalan itu bukan karena nasib, bosku, tapi karena usaha. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Tapi kalau setengah-setengah udah hancur, bosku, berantakan. Maka jangan pernah setengah hati. Itu. Baik, maka yang berikutnya adalah terus bergaul dengan orang-orang yang positif. Karena orang yang negatif membawa kegagalan, membawa kehancuran, membawa kesialan, membawa petaka, menimbulkan berantakan. Karena apa? Ya mindsetnya sudah malas dulu, mau gimana? Maka nikmati proses belajar kita. Jangan nikmati rasa malas ini. Hari ini yang menentukan adalah masa depan kita esok. Jadi kalau saat ini, sudahlah anggaplah kita belajar. Terus menata diri, menata kualitas diri, memperbaiki diri.
Tetapi saya katakan harus eksis dan eksis. Ya. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini untuk diraih selagi mau belajar dan berusaha. Jadi kata kuncinya untuk mengusir rasa malas adalah belajar, bekerja. Semuanya Allah yang ngatur. Jadi saya katakan tidak usah membayangkan kesuksesan untuk masa depan kita. Jika kita belajar, eksis, usir segala bentuk kemalasan, pasti kita akan sukses. Di antara orang itu gagal dikarenakan malas, bosku. Bahasanya Jawa gegem tangan. Gegem tangannya begini, diceketem, tidak mau bergerak. Nyapu nggak mau, cari uang nggak mau, ke ladang nggak mau. Ya, padahal untuk bisa makan itu kita harus kerja keras. Harus ada nilai yang dipertaruhkan untuk beli tahu, beli ikan, asin. Gitu loh. Bukan diam. Diam sia-sia, bosku. Hancur berantakan. Oke. Jadi, jika kita tidak menghargai waktu, ya. Begitu juga dengan hal-hal yang dalam hidupmu. Jadi berhentilah untuk membuang-buang waktu, ya, bakat kamu, dan mulailah untuk mengisinya. Saya katakan, kok ada orang yang sukses ya ada orang yang gagal ya. Iya, orang yang sukses itu tidak pernah mendengar kata gagal. Yang benar adalah sukses tertunda. Ya, yang benar adalah sukses tertunda. Baik, sementara begitu dulu kawanku. Jadi satu kata kuncinya, seorang yang sukses pasti diawali dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja mulia. Semoga bermanfaat. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Media Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.